Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 682 bahkan lubang hidungnya sangat sempurna. Zhang Yuxi tercengang ketika mendengar kata-kata itu, matanya menoleh, dan sebagai roh manusia, dia langsung mengerti maksud Ling Xiao, mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata setuju, kakak senior mengatakan itu, jika kita menulis buku ini seperti ini berikan kepada guru. Guru bukan hanya tidak senang setelah membacanya, dia juga mungkin marah, berpikir bahwa kita hanya membodohi orang tuanya dengan buku itu. Nah, kakak muda sangat memahami kebenaran. Entah kita bersaudara jatuh cinta, atau kamu mengerti kerja keras saya. Ling Xiao mengangguk, dan menepuk pundak juniornya. Setelah itu, mereka berdua tidak menunda lagi, dan segera membawa kedua orang itu menuruni jalan setapak dari belakang gunung. Lin Yu dan Rose mengobrol sebentar di kaki gunung, Bailey melaju dengan kendaraan off-road hitam. Melihat Rose aman dan sehat, ekspresi kegembiraan melintas di wajah bodoh Baileymu, tetapi dia melihat Rose di sampingnya. Pada saat Lin Yu, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia berbisik kepada Rose, ayo pergi. Rose berbalik dan menatap Lin Yu, matanya penuh kelembutan, tapi itu sekilas, matanya yang berkilau mendapatkan kembali penampilannya yang lucu dan sembrono. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, adik laki-laki, setiap kali kita melakukannya rapatnya selalu singkat dan terburu-buru. Benar-benar menyedihkan. Lin Yu menatapnya dengan senyum tipis, merasa masam, dan berbisik, perasaan yang sama. Tunggu sampai kita berpisah tetapi obsesi kita, maka kita akan memenuhi kesepakatan di antara kita. Rose menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh arti, lalu tersenyum dan berkata kepada Lin Yu, apakah kamu ingat perjanjian di antara kita? Bukankah kamu harus melupakannya? Janji. Lin Yu sedikit mengernyit, dan berkata dengan hampa, perjanjian apa yang kita miliki? Tidak heran orang mengatakan bahwa pria semuanya kaki besar. Mulut Rose diratakan, dan dia melirik Lin Yu dengan sedikit kebencian. Pada saat yang sama, dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menusuk perut Lin Yu dengan ringan. Kemudian dia menyeringai dan berkata dengan bebas, tapi tidak apa-apa untuk melupakan, semakin banyak yang dijanjikan lebih sedikit utangnya. Ayo pergi. Bailey di samping mobil menatap Lin Yu dengan dingin, dan mendesak Rose dengan sedikit tidak sabar. Kalau begitu aku pergi, adik kecil. Rose melambai pada Lin Yu, berbalik dan berjalan menuju mobil. Saat dia masuk ke mobil, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik lagi dan melambai pada Lin Yu, suaranya jelas, benar-benar pergi. Akan ada waktu nanti. Lin Yu berdiri tegak dan tersenyum ringan padanya. Setelah Rose masuk ke dalam mobil, Bailey tidak sabar untuk menginjak pedal gas, dan mobil itu meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untuk Bailey, dia tidak sabar untuk pergi dari sini secepat mungkin. Rose menoleh dan melihat sosok Lin Yu yang lebih kecil di kaca spion tanpa berkedip, dan dengan erat menggenggam telapak tangan putihnya. Dia, yang selalu kuat dan tegas, berpikir bahwa dia juga sedang mengulur waktu kali ini, tetapi mengapa ada begitu banyak kesedihan dan keengganan di dalam hatinya. Lin Yu di dasar gunung juga berdiri di sana menyaksikan mawar menghilang, sampai lampu belakang mobil menghilang. Dia dengan lembut mengeluarkan kunci emas yang terukir dengan nama mawar yang dia bawa, memegangnya erat-erat di telapak tangannya, memandangi malam yang luas, dan bergumam, bagaimana saya bisa melupakan apa yang saya janjikan? Berani-beraninya Anda melupakannya. Bagaimana dia bisa melupakan perjanjian terakhir yang dia buat dengan Rose? Jika suatu hari, dia bisa berkeliling dunia dengan Jiang Yan, Ye Qingmei dan Rose, dia pasti hal paling bahagia selain dilahirkan kembali. Bahkan sebagai seorang teman. Tapi,
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk hari ini? Lin Yu menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, menatap langit malam yang gelap, dan menjawabnya hanya dengan bintang yang berkelap-kelip. Tuan, angin gunung bertiup kencang, ayo kembali. Melihat angin malam semakin dingin dan semakin dingin, Bu Cheng dengan cepat mengingatkan Lin Yu dengan suara rendah. Kembali. Lin Yu mengangguk ringan, dan menoleh ke Hummer hitam yang dikendarai Bu Cheng dan ratusan orang. Tuan, anak Ling Xiao baru saja menamparmu 2 kali. Anda tidak ada hubungannya, tapi saya pikir Anda semakin energik. Dalam perjalanan kembali, Bu Cheng tidak bisa menahan perasaan curiga, dan bertanya pada Lin Yu dengan bingung. Ya memang. Lin Yu mengangguk penuh semangat dan berkata dengan semangat, aku tidak menyangka akan seperti ini. Kedua telapak tangan yang baru saja dipukul Ling Xiao pada saya tidak sakit sama sekali, tetapi kulit saya masih hangat, dan saya merasa sangat nyaman dan tampak penuh kekuatan. Ada semacam. Lin Yu berbicara sebentar, mengerutkan alisnya dan berpikir dengan hati-hati, kemudian menemukan cara yang cocok untuk menggambarkan bagaimana perasaannya sekarang, dan melanjutkan, ada hal yang tidak aku takuti bahkan dalam menghadapi tembakan dan hujan peluru. Saya merasakannya. Meskipun apa yang dikatakan Lin Yu hanyalah pikiran di dalam hatinya sendiri, Bai Rentu dan Bu Cheng saling memandang dengan curiga setelah mendengar kata-kata itu, dan ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Baru-baru ini, dengan bantuan Lin Yu, keduanya mulai bersentuhan dengan latihan dan taktik jantung dari tubuh murni ini, tak satu pun dari mereka menyangka hal ini disebutkan dalam latihan. Tuan, apakah menurut Anda ada sesuatu yang misterius dalam tubuh si Gangchun ini? Semakin berat gaya eksternal. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.